Karena antibiotik ini sekarang menjadi hot issue. Jika penggunaannya berlebihan, tidak bijak, tidak tepat, maka nanti akan berdampak pada resistensi. Tanda bahwa obat ini atau antibiotik ini harus dengan resep dokter. Di dalam kemasan ada bertanda logo warna merah, ada tulisannya K. Kira-kira apa saja yang harus diperhatikan ya di dalam penggunaan antibiotik? Antibiotik bukan obat penurun panas, antibiotik bukan vitamin, tapi antibiotik adalah antibakteri. Karena reaksi alergi itu kan tidak bisa kita prediksi kan, Bu ya. Bisa kadang sampai gatal-gatal merah. 3, 2, 1. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa kembali di podcast kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Baiklah Sobat Sehat Sutomo, dalam rangka mensosialisasikan program Gema Cermat atau yang disebut juga Gema Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, tentunya kita semua akan mendukung pola hidup sehat dan gerakan keluarga bijak dalam penggunaan obat. Topik pada podcast kali ini adalah edukasi dagu sibu. Perlu diketahui dan dipahami sebagai upaya menjamin keamanan dan kemanfaatan penggunaan obat di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dagu sibu antibiotik. Sobat Sehat Sutomo, untuk mengetahui dan memahami apa itu dagu sibu antibiotik, telah hadir narasumber kita Ibu Apoteker Mariatul Kiptiah, SSI SPFRS atau yang dikenal dengan Ibu Kipti, yang akan memberikan pencerahan kepada Sobat Sehat Sutomo. Beliau adalah Koordinator Mutu Instalasi Farmasi RSUD Dr. Sutomo dan Sekretaris Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba di RSUD Dr. Sutomo. Assalamualaikum Bu Kipti. Waalaikumsalam, Ibu Apoteker ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, tetap semangat. Oh, iya. Kita harus tetap semangat. Ya, baiklah Ibu. Di topik pembahasan podcast kali ini kita akan membahas dagu sibu antibiotik. Nah, sekiranya tuh apa sih Bu dagu sibu antibiotik itu? Kita bingung apa itu dagu sibu. Apakah dagu sibu itu adalah singkatan atau apa sebenarnya? Nah, itu mungkin Ibu Kipti bisa menjelaskan lebih lanjut apa sih itu dagu sibu antibiotik? Ya, baik Ibu Apoteker ya. Sobat Sehat Sutomo, dagu sibu ini memang satu program di mana singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Nah, dagu sibu ini sebagai upaya untuk menjamin agar kita sebagai masyarakat ya mendapatkan keamanan dan kemanfaatan dalam penggunaan obat. Sedangkan antibiotik ini adalah obat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri ya, bakteri penyebab infeksi. Oleh karena itu, kepatuhan penggunaan ini juga harus benar-benar diperhatikan. Karena antibiotik ini sekarang menjadi hot issue begitu ya. Dan jika penggunaannya berlebihan, tidak bijak, tidak tepat, maka nanti akan berdampak pada dalam tanda petik itu resistensi. Artinya bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang selama ini dapat mengobati penyakit infeksi, dan karena kebal ya tentunya tidak efektif lagi. Begitu Bu ya. Oh, berarti dagu sibu itu adalah sebuah singkatan ya Bu ya? Ya betul. Oh, yaitu dapatkan. Nah, baiklah Bu, kalau gitu itu adalah dapatkan. Sebenarnya kita juga ingin tahu ya Sobat Sehat Sutomo, dapatkan antibiotik itu seperti apa ya Bu? Bagaimana cara mendapatkannya gitu kan Bu? Jadi kita kan juga di isu sekarang di masyarakat juga kualitas obat gitu seperti itu. Bagaimana mendapatkan
kualitas obat ini benar-benar terjamin gitu kan Bu. Nanti kalau kita salah membelinya di mana, ternyata kualitasnya juga tidak terjamin. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan pengertian. Baik, antibiotik tadi sudah kita pahami bahwa obat keras, ya, obat keras dan tentunya harus dengan resep dokter. Oleh karena itu, untuk mendapatkan antibiotik, ya tentunya di fasilitas pelayanan kesehatan yang resmi seperti di rumah sakit, di puskesmas, dan juga di apotek, begitu. Nah, tanda bahwa obat ini atau antibiotik ini harus dengan resep dokter itu di dalam kemasan antibiotiknya itu memang ada bertanda logo warna merah, ya, ada tulisannya K. Jadi diharapkan memang masyarakat tidak membeli secara bebas begitu, dan diharapkan juga tidak bisa didapatkan secara bebas tanpa resep dokter. Ya, seperti itu ya Bu. Jadi kalau membeli antibiotik, pesan dari Bu Kiti harus dengan resep dokter. Nah, pertanyaannya lagi Bu, kalau umpamanya membeli obat yang bukan antibiotik, apakah juga harus resep dokter Bu? Gitu. Ya, ya. Jadi, nah ini juga untuk pemahaman masyarakat, terutama Sobat Sehat Sutomo ya, Bu Ria. Obat itu dibagi menjadi beberapa penggolongan. Jadi ada, ini coba kita lihatkan. Jadi ada golongan obat bebas. Obat bebas ini dengan tanda logo lingkaran warna hijau pada kemasan obat. Ini artinya obat yang bisa dibeli tanpa resep, baik itu di apotek maupun di toko obat berizin. Jadi toko obat juga bisa mendapatkan ini, yang toko obat berizin untuk obat bebas ya. Contohnya yang sering disimpan oleh ibu-ibu rumah tangga ya, merupakan obat pertolongan pertama. Ini contohnya ya, ada obat penurun panas ya, penurun panas. Nah, penurun panas ini kan boleh dibeli tanpa resep, dan biasanya ibu-ibu juga menyiapkan itu di rumah ya. Suatu saat barangkali putranya ya, putrinya atau saudaranya demam, itu pertolongan pertama adalah dengan obat panas. Nah, namun juga tetap harus dibaca aturan penggunaannya ya. Kemudian yang kedua itu obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini juga masih boleh dibeli atau didapatkan di fasilitas kesehatan tadi seperti di apotek dan juga di toko obat berizin. Namun ini ada perhatian Bu Ria, jadi harus dimonitor cara penggunaannya. Ini ya contohnya misalnya obat tetes mata. Nah, di sini harus diperhatikan, di sini ada logo biru ya. Kemudian penggunaan topikal ya, penggunaan salep kulit. Nah, ini. Jadi ada beberapa yang aturan-aturan penggunaan khusus itu masuk pada obat bebas terbatas. Oke. Nah, kemudian yang tadi disinggung, mengapa antibiotik harus dengan resep dokter? Nah, di sini termasuk obat keras, ya. Tidak hanya antibiotik, ada beberapa obat juga. Kalau ada tanda di kemasan lingkaran merah dengan tulisan K, maka ini adalah tergolong obat keras. Dan cara mendapatkannya ya memang harus dengan resep dokter, karena ini di bawah pemantauan dokter ya. Jadi kegunaannya, kemanfaatannya itu nanti atas arahan dokter begitu ya. Dan satu lagi ini juga Sobat Sehat Sutomo juga harus mengetahui ya Bu Ria ya. Ada satu lagi golongan obat ini ya, narkotik dan psikotropik. Jadi kalau Sobat Sehat Sutomo ini obat narkoba enggak ya? Nah, itu bisa kita lihat dari logonya. Dan ini malah tidak hanya harus, tapi harus wajib ya dengan resep dokter, dan ini di bawah pemantauan. Karena harus dilaporkan penggunaannya, ya, pendistribusiannya, baik itu kepada Kementerian Kesehatan, kepada Badan POM, maupun juga Badan Narkotika Nasional, begitu ya. Karena ini yang sering ada penyalahgunaan, dan dampaknya kita sudah tahu efeknya ya, efek negatifnya. Oleh karena itu
ada beberapa obat ini, jadi ada yang bisa dibeli tanpa resep atau didapatkan tanpa resep, tapi ada yang harus dengan resep dokter. Iya. Baiklah Bu, menarik ternyata ya Bu ya. Ada warna-warnanya juga. Iya. Baiklah, tadi kita juga pelajarin ternyata ada 4 logo. Yang pertama adalah warna hijau, kemudian warna biru, dan juga nah ini yang warna merah, terus ada lambangnya K. Nah itu terutama antibiotik itu ada lambangnya itu ya Bu ya. Kemudian ada juga tadi yang dipantau ternyata penggunaannya yaitu narkotik dan psikotropik. Lambangnya khas ya Bu ya, kayak seperti apa ya, palang kayak gitu, palang merah gitu ya. Baiklah Bu, kita harus aware memang ya Bu ya terkait penggunaan antibiotik, terutama pembeliannya juga harus dengan resep dokter. Nah, kira-kira Bu, bagaimana ya Bu untuk kita kalau menggunakan antibiotik, kira-kira apa saja ya Bu yang harus diperhatikan ya Bu dalam penggunaan antibiotik? Karena kan untuk menghindari tadi resistensi mikroba gitu. Ya, betul sekali Bu Ria. Jadi ini juga Sobat Sehat Sutomo harus tahu ini ya. Jadi antibiotik bukan obat penurun panas, antibiotik bukan vitamin, gitu kan? Tapi antibiotik adalah antibakteri. Ketika belum terduga dan dokter belum mendiagnosis itu curiga suatu infeksi, maka masyarakat secara luas jangan mencoba-coba menggunakan sendiri, kan begitu ya? Atau yang kita sebut dengan self medication. Jadi kalau ini tidak berlaku untuk antibiotik, ya. Jadi harus tegak dulu apa penyakitnya, apakah benar ini karena suatu infeksi bakteri, kemudian nanti dokter akan meresepkan atau memilihkan. Dan tentunya masyarakat juga harus bagaimana nih cara menggunakannya dengan benar, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kepatuhan itu nomor 1, ya, karena antibiotik ini tadi untuk membunuh bakteri, ya. Nah, kalau diminum, nggak diminum, apalagi lupa, nah bakteri yang tadinya sudah hampir pingsan bisa hidup lagi, Bu Ria. Oh gitu. Tidak tuntas pengobatannya ya. Nah ini yang bahaya yang disebut dengan kebal atau resisten tadi. Oleh karena itu kepatuhan dan memperhatikan aturan penggunaan. Jadi dosisnya berapa? Kalau misal dewasa ada yang 1 tablet, ada yang 2 tablet, itu harus diperhatikan. Pada anak-anak mungkin sirup ya, 1 sendok teh ataukah setengah sendok teh, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian frekuensi atau interval. Nah, frekuensi atau interval ini bermacam-macam. Ada yang antibiotik itu diminum tiap 12 jam. Kalau tiap 12 jam kan berarti jaraknya itu 12 jam ya. Yang kalau di sehari berapa kali? Berarti 2 kali. Ya kan? Nah, 2 kali artinya di sini kalau diminum jam 7 pagi, maka minum lagi jam 7 malam. Ya, jadi bukan pagi jam 7 minum antibiotik. Nanti jam 10 minum antibiotik. Nah, kan sudah 2 kali. Karena bilangnya sehari 2 kali. Iya, makanya sekarang itu yang kita promosikan adalah obat diminum tiap 12 jam. Kalau 3 kali tiap 8 jam. Kalau sekali sehari tiap 24 jam. Nah, di sini untuk kadar obat di dalam tubuh itu maksimal sehingga benar-benar efektif. Makanya kadang ini sudah minum obat kok nggak ada respon ya. Nah, jangan-jangan cara minumnya, dosisnya kurang tepat dan seperti itu. Lalu saat Bu Ria, saat penggunaan. Jadi saat minum antibiotik harus diperhatikan. Ada antibiotik itu yang sebelum makan ya, tapi ada yang dianjurkan setelah makan, misalnya begitu. Lalu juga interaksi dengan makanan minuman, ya. Ada beberapa antibiotik itu, ini kalau misalnya pada anak-anak ini hindari bersama dengan susu, misalnya gitu. Karena memang ada interaksi. Kalau antibiotik ini berinteraksi dengan kalsium yang ada pada susu, maka dia tidak efektif dalam penyerapan
di dalam tubuh kita sehingga tidak efektif gitu. Nah, oleh karena itu ketika Sobat Sehat Sutomo mendapatkan antibiotik akan menggunakan, maka dibaca dulu etiketnya, dibaca labelnya. Kalau bingung bisa tanya ke dokter ketika masih di ruang praktek dokter. Kalau sudah di apotek silakan tanya kepada apoteker. Itu Bu Ria. Ya, baiklah. Berarti Sobat Sehat Sutomo, kita harus membaca betul etiket yang tertulis di obat tersebut. Jadi jangan sampai kita salah dalam menggunakan obat tersebut. Baiklah Bu, tadi kan Ibu juga bilang kalau menggunakan antibiotik itu harus patuh. Kalau misal itu harus 3 hari pemakaiannya atau 5 hari pemakaiannya, kita harus habiskan sampai 3 hari atau sampai 5 hari sesuai dengan aturan yang sudah dianjurkan oleh dokternya. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya di tengah-tengah kita minum ternyata ada reaksi alergi nih Bu, karena kita juga kan di rumah mungkin kurang begitu waspada terkait alergi, misal ada timbul gatal atau seperti apa, itu bagaimana ya Bu? Apakah obat itu dihentikan atau tetap dilanjutkan saja? Nah, itu gimana Bu? Ya. Nah, ini berhubungan ya Bu Ria dengan yang saya sampaikan di awal bahwa kepatuhan itu nomor 1. Yeah. Tetapi jika terjadi sesuatu, ya kan, misal sehari nggak apa-apa, setelah hari kedua kok mulai timbul rasa yang tidak nyaman, kemudian ada keluhan-keluhan, ya, barangkali ini timbul reaksi alergi. Nah, maka kita harus waspada, ini jangan-jangan muncul suatu efek samping. Nah, kalau sudah muncul efek samping, maka kepatuhan tanda petik tadi, lu kan harus diminum terus. Nah, gitu kalau tidak terjadi efek apa-apa ya, tapi kalau terjadi efek samping, maka langkah yang pertama ya, pertama harus dihentikan. Dihentikan dulu, kemudian segera berkonsultasi ke dokter atau ke apoteker. Misal kalau tempat dokternya jauh atau tidak punya kontak dokter, mungkin di apotek terdekat bisa menemui apoteker ya, atau bisa juga menghubungi on call begitu ya kalau misal kejadiannya itu sangat karena reaksi alergi itu kan tidak bisa kita prediksi kan Bu Ria. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, bahkan ada yang berat. Berat itu bisa kadang sampai tidak hanya gatal-gatal merah, tapi bisa bengkak, kemudian ada penyumbatan pada jalan nafas ya, obstruksi pernafasan. Nah, kalau sudah begitu, jangan tunggu di rumah, ya harus segera dibawa ke rumah sakit. Berarti bisa sampai sesak nafas gitu. Ya, dan itu memang tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itu, yang terakhir tadi di dalam penggunaan adalah waspada efek samping. Baiklah Sobat Sehat, kita juga sudah mendengarkan bagaimana cara menggunakan antibiotik dengan benar. Nah, sekarang kita masuk di C. C itu apa sih Bu? Tadi kan kita sudah membahas terkait dapatkan. Kemudian penggunaannya antibiotik tadi seperti apa. Sekarang kita masuk ke C. C itu apa sebenarnya Bu? Kepanjangan dari simpan tadi kalau nggak salah ya Bu. Betul. Ya. Bagaimana sih Bu cara menyimpan obat dengan benar itu? Apakah boleh ditaruh di mungkin suhunya atau kena sinar matahari atau seperti apa? Nah, Sobat Sehat Sutomo juga ingin mendengarkan nih Bu, bagaimana penjelasannya? Jadi si simpan ini satu tahapan yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena di awal tadi Sobat Sehat Sutomo sudah mendapatkan dengan benar, kemudian sudah menggunakan dengan tepat, dengan bijak, ya, sesuai dengan aturan penggunaan. Tetapi jika obat ini tidak disimpan dengan benar, maka ini akan mempengaruhi mutu atau kualitas obat itu sendiri. Ya, obat ini kan beda dengan makanan, beda dengan minuman, ya, beda dengan produk-produk lain. Jadi memang harus kita pantau termasuk cara menyimpannya supaya ketika dibutuhkan obat ini tetap bermanfaat, tetap memberikan efek dan tetap aman. Begitu Bu Ria.
Nah, Bu, bagaimana sih kalau kita nyimpan antibiotik nih? Kan kita juga harus tahu gimana cara menyimpannya. Persyaratannya seperti apa sih, Bu, untuk penyimpanannya itu? Ya, jadi karena tadi syaratnya supaya kita bisa menjamin mutu dan kualitas, maka ya obat ini sebaiknya bahkan mungkin seharusnya ya disimpan dalam tempat khusus. Ya, misal kotak obat atau sekarang itu apa? Kalau nggak bisa ditempel di dinding ya semacam jolly box atau kontainer plastik itu gitu ya. Dan jangan lupa ditandai itu kotak obat supaya tidak bercampur dengan barang-barang lain gitu. Nah, kemudian kotak obat atau kotak yang berisi obat tadi tentunya ditempatkan pada ruangan yang suhunya terkendali. Jadi ruangan yang sejuk ya, tidak lembab. Nah, suhu terkendali sih kalau kita baca-baca di persyaratan obat itu memang kalau bisa kurang dari 25 atau 30 derajat. Jadi kalau kita sendiri merasa sumuk di ruangan itu, maka bagaimana nih nasib obat di ruangan itu? Gitu kan? Nah, ya memang idealnya sih di ruangan ber-AC idealnya, tapi kalau tidak kita bisa mengukur suhu ruangan kita. Sekarang itu kan banyak ya Bu ya dijual-jual alat untuk mengukur suhu dan kelembapan termometer gitu ya. Nah, itu untuk berarti ruangan ini bagus untuk menyimpan obat itu. Kemudian tentunya hindari sinar matahari langsung. Ya, jadi biasanya kalau jendela dibuka terus dia nyentrong, nah jangan letakkan obat di situ, gitu ya, karena ini sangat mempengaruhi stabilitas dari obat. Lalu yang tidak kalah penting juga jauhkan dari jangkauan anak-anak, atau kalau punya hewan peliharaan gitu ya, karena obat itu kan, terutama antibiotik itu kan baunya agak terasa sekali kan, khas ya, Bu, ya. Nanti kalau punya kucing piaraan ini kok enak ini baunya di gondol gitu ya. Atau juga obat itu misal sirup atau tablet itu kan warnanya bagus-bagus nih. Nah, khawatir nanti dikira anak-anak itu permen gitu. Warnanya menarik soalnya, menarik, ya. Warna-warni. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Nah, kemudian, pesan kami jangan menyimpan antibiotik untuk persediaan. Ya, jadi yang dimaksud menyimpan antibiotik tadi ketika misal kita sakit lalu mendapat resep dokter antibiotik, misal itu diresepkan untuk 3 hari 5 hari, maka selama 3-5 hari itu kita jaga penyimpanannya kan gitu. Ya, tapi jangan nanti ini untuk persediaan deh, suatu saat kalau saya sakit lah, kita kan nggak tahu sakitnya sakit apa. Tapi kalau obat-obat yang menghilangkan gejala, misalnya obat penurun panas, obat mencegah mual muntah ya, obat-obat untuk anti nyeri, kadang kan kita bangun tidur pusing gitu kan. Nah, itu boleh disimpan untuk persediaan. Dan cara menyimpannya juga standar seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah Bu. Berarti penyimpanan ini sangat penting ya Bu ya, karena menjamin dari kualitas obatnya. Takutnya nanti kalau kita nyimpannya tidak baik, Sobat Sehat, jadi malah ini nanti kualitas dan juga efek terapinya nanti menurun gitu ya Bu ya. Baiklah Bu. Kemudian Bu, tadi kan kita tidak boleh menyimpan obat antibiotik. Nah, untuk persediaan, nggak boleh disimpan untuk persediaan. Nah, bagaimana Bu kalau misal pada saat kita sakit minum antibiotik, kemudian kita sudah sembuh ternyata ada sisa antibiotik, atau mungkin kita juga ini ternyata tadi ada reaksi alergi yang harus di stok, kan masih ada sisanya. Itu kira-kira disimpannya berapa lama ya Bu yang boleh disimpan untuk antibiotik? Pada saat kita terapi antibiotik ya menggunakan ya. Jadi lama penyimpanan yang pertama yang perlu Sobat Sehat Sutomo perhatikan itu adalah tanggal kadaluarsa yang tertera baik itu di kemasan maupun di etiket. Sekarang obat racikan pun kan juga ditulis ya tanggal kadaluarsa. Jadi jangan menyimpan melampaui
tanggal tersebut. Nah, yang kedua, jika belum sampai tanggal kadaluarsa tapi sudah ada perubahan fisik, ya kan? Misal tadi sirupnya jernih, ini kok jadi butek gitu ya, atau warnanya putih, ini kok jadi kuning dan sebagainya. Nah, itu kita harus waspada. Nanti mungkin berikutnya yang tentang obat rusak itu ya. Jadi, nah kemudian yang ketiga, kalau sudah nggak digunakan ya untuk apa, disimpan gitu kan. Jadi kalau antibiotik memang bukan untuk persediaan tadi. Jadi ketika sudah nggak terpakai dan sebagainya, maka ya dikonsultasikan aja ke dokter ataupun ke apoteker. Apakah ini masih bisa digunakan dan sebagainya. Dan satu lagi Bu Ria, tadi ada yang lupa. Nah, antibiotik memang ada yang harus disimpan pada suhu 2-8 derajat ya. Ada obat-obat tertentu itu disimpan di kulkas. Nah, di kulkas itu bukan freezer ya. Kalau freezer kan minus ya. Nah, beda nanti kalau vaksin, nah itu beda. Itu memang disimpan di suhu minus ya. Nah, contohnya misalnya sirup antibiotik. Antibiotik. Kenapa sih antibiotik yang bentuk sirup itu bentuknya kering, masih serbuk? Karena memang ketika sudah dicampur dengan air itu stabilitasnya rendah gitu. Sehingga kalau kita mendapatkan atau dari apotek itu cukup disimpan pada suhu ruangan tadi kurang dari 25 derajat. Tapi ketika sudah dioplos, bahasa Sobat Sutomo ini kan dioplos ya, kalau bahasa farmasi rekonstitusi ya. Nah, itu memang diharapkan tidak lama ya, paling tidak lebih dari 7-10 hari, karena di botol antibiotik itu sudah diperkirakan. Kalau ini dioplos dan digunakan rutin, patuh tadi, maka dalam waktu 5-7 hari sudah habis begitu. Sehingga tidak perlu nyimpan lama-lama. Dan kalau disimpan di kulkas, misalnya karena sudah dioplos tadi ya, khawatir nanti tercemar lain-lain, maka juga harus ditempatkan khusus. Jangan nanti bersebelahan dengan buah-buahan, bersebelahan dengan ikan, dengan sayuran, karena di kulkas itu kan macam-macam gitu ya. Jadi kalau memang harus ada yang disimpan di kulkas, tetap diperhatikan wadahnya ya, dan ditulisi itu kotak obat yang di kulkas. Itu Bu Ria. Baiklah Bu, berarti kita harus memang waspada dalam menyimpan, juga nggak boleh yang sekitarnya ada makanan gitu ya Bu ya. Salah ambil nanti. Salah ambil nanti. Juga mencemari sebelahnya ya Bu ya. Ya betul sekali. Baiklah Bu. Nah tadi kan juga Ibu bilang bahwa antibiotik tadi yang sudah dioplos itu bisa tahannya ya hanya beberapa waktu aja, tidak sesuai dengan kadaluarsa yang ada di situ. Kira-kira itu berapa lama Bu setelah dioplos itu? Jadi yang tertera di tanggal kadaluarsa itu sebenarnya sediaan utuh. Utuhnya ya Bu ya. Utuhnya yang dari produksi pabrikannya ya. Jadi, nah ketika sudah direkonstitusi atau dioplos tadi, makanya kan obat itu kan rata-rata nih secara umum kan penggunaannya 5-7 hari, ya kan. Nah diharapkan setelah itu ya sudah nggak ada sisa. Nggak ada sisa ya. Nah sampai berapa lama? Memang di sini bermacam-macam Bu Ria, karena pada kemasan itu tidak dicantumkan ketika dioplos tahan berapa lama, tapi ada yang menyantumkan tidak lebih dari 7 hari. Nah kita ikuti saja. Nah kalau misal hari ke-8 kok masih ada misal ya, maka dilihat dulu apa konsistensinya, bentuknya, warnanya, apakah terjadi perubahan atau tidak, seperti itu. Kalau ragu-ragu, datang saja ke apotek, tanya apoteker. Nanti tanya apoteker ya, atau tanya apoteker gitu ya. Baiklah Ibu. Ya. Jadi Sobat Sehat, kita juga harus bisa mendeteksi kerusakan dari obat ya Bu ya. Tadi yang seperti Ibu bilang juga, jika itu misalkan obat tersebut sudah berubah warnanya, konsistensinya, baunya juga, baunya ya Bu ya, mungkin sudah tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah itu berarti obat itu dimungkinkan itu sudah rusak, karena sudah ada perubahan fisika kimia. Dari secara fisik sudah terlihat itu ada kerusakan. Baiklah Bu. Nah kalau obat rusak nih Bu ya, tadi kan kita juga sudah membahas dapatkan, gunakan, simpan, dan tadi kita juga udah merambah ke obat rusak. Berarti kalau udah disimpan ada rusak,
dibuang ya Bu. Bu itu buang berarti ya kan Bu, dagu si Bu. Nah, buang. Berarti kalau buang tuh gimana Bu ya cara membuang obat yang benar supaya mungkin tidak mencemari lingkungan seperti itu. Baiklah, gimana? Jadi secara umum tidak hanya obat ya, tidak hanya antibiotik, barang apapun kalau sudah rusak nggak digunakan, pasti pikiran kita, wah gimana nih cara buangnya? Baik. Ya, obat ini jadi suatu komoditi khusus gitu ya. Jadi kalau tidak digunakan, rusak, expired, memang harus dibuang. Tetapi ada ketentuan atau prosedur dalam kita membuang obat ini secara benar ya. Kenapa? Kalau misal dibuang sembarangan, apalagi itu masih kemasan utuh begini ya, utuh begini tahu-tahu misalnya sudah expired nih. Nah, kemudian kita buang aja di sampah gitu ya. Nah, ini khawatir disalahgunakan ya. Wah, ini ada obat, saya butuh obat. Kok di tempat sampah atau tempat pembuangan ini ada obat berserakan di situ. Nah, ini itu yang pertama. Jadi menghindari penggunaan atau penyalahgunaan tadi. Kemudian yang kedua itu sudah ditumbuk, sudah dibuka, sudah ini dibuang. Nah, ini juga hati-hati akan mencemari lingkungan karena obat itu kan terbuat dari bahan kimia ya. Nah, khusus antibiotik Bu ya, ini juga tidak dianjurkan untuk dibuang di selokan air, kemudian limbah-limbah air atau di tanah, karena ini memang akan mencemari lingkungan ya. Kalau mikrobiota ya atau mikroba yang ada di tanah itu kan sangat dibutuhkan ya di sana. Kemudian di air itu juga ada mikroba-mikroba yang dibutuhkan untuk proses itu istilahnya kalau di limbah penguraian betul. Nah, kalau di situ banyak antibiotik maka mati semua. Nah, ini akan mempengaruhi, bahkan di situ nanti bisa muncul bakteri resisten Bu ya kalau dibuang sembarangan. Ini ada riset atau penelitian kami namanya Tricycle, supaya Sobat Sutomo tahu ya. Itu antara di daerah yang banyak menggunakan antibiotik dan di lingkungan yang limbahnya banyak membuang antibiotik. Ternyata di situ ditemukan bakteri-bakteri di limbah itu yang sudah resisten. Nah, padahal pembuangan limbah ini nanti bisa mengalir ke air sungai ya, atau air sungai nanti bisa untuk masyarakat kita kan ada yang memanfaatkan air sungai ya, bisa mandi di sana untuk masak air dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ada tipsnya Bu Ria kalau untuk pembuangan sisa obat terutama antibiotik. Berarti bisa mempengaruhi ekosistem dari lingkungan ya Bu ya. Nah, kalau seperti itu gimana Ibu cara membuangnya yang benar tuh? Ya, jadi saya prinsip yang umum dulu ya. Semua obat tidak hanya antibiotik. Ketika akan kita buang maka identitasnya harus kita hilangkan. Ya kan? Kalau kita lihat di kemasan-kemasan, etiket, apalagi label etiket yang menandakan nama seseorang, cara penggunaan, nah, itu harus kita lepas, ya, harus kita lepas dan kita keluarkan dari wadahnya. Itu yang pertama. Artinya identitas itu harus dihilangkan gitu, sampai ini apa ya nggak tahu gitu. Kemudian kalau itu tablet ya harus kita hancurkan. Kalau bentuknya blister seperti ini misalnya ya harus kita robek-robek, isinya kita hancurkan. Jadi harus dibukain satu-satu ya Bu? Iya betul. Ini berlaku untuk semua obat ya, semua obat. Artinya jangan membuang pada kemasan utuh ya, yang masih bagus, masih kan banyak tuh kalau expired tapi kemasannya masih bagus ya. Nah kemudian dicampur di sesuatu yang tidak menarik, misal dicampur di pasir atau endapan kopi yang bisa dibuang-buang itu dicampur di situ. Jadi kita menghilangkan jejak itu ceritanya, Bu Ria. Nah baru kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik atau tempat yang tertutup rapat, itu dulu. Nah baru sebenarnya sekarang itu kita ada program apa namanya take back ya, itu yang sedang diinisiasi, disosialisasikan juga oleh Badan POM.
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan juga apotek-apotek. Cuma ini sepertinya masih uji coba di beberapa tempat. Saya lihat di Surabaya juga sudah mulai bergerak. Jadi apotek-apotek itu akan menyiapkan semacam drop box begitu untuk penyerahan kembali obat yang rusak, obat yang kadaluarsa, obat yang tidak dipakai lagi. Nah, nanti kan apotekernya akan ngecek gitu. Oh, ini waktunya pemusnahan dan sebagainya. Nah, setelah dikumpulkan, baru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk pemusnahan sesuai prosedur. Sehingga ini aman untuk semua, sudah ya, tidak disalahgunakan, tidak mencemari lingkungan, begitu. Nah, cuman memang belum, rasanya sosialisasi ini memang perlu digalakkan Bu Ria ya, supaya semua apotek, kalau rumah sakit kan jelas ya, kita ada penampungan, ada insenerator ya. Jadi kalau masyarakat kita kemudian ingin memusnahkan obat terutama antibiotik, langkah yang pertama tadi ya, dilepas, dirusak, dicampur dulu, kemudian masuk ke dalam plastik atau tempat tertutup lah ya. Nah, baru kalau memang jauh dari apotek, jauh dari rumah sakit ya, itu nggak apa-apa, masih aman dibuang di tempat sampah. Artinya nanti sudah nggak dibuka-buka, sudah nggak ini ya. Tapi kalau dekat apotek ya, dekat rumah sakit, atau boleh nanti mencari informasi ke apotek ini saya harus bagaimana gitu. Mungkin Sobat Sehat Sutomo nanti bisa melakukan pembuangan itu sesuai prosedur. Begitu Bu Ria. Berarti ada sistem ya Bu ya? Ya, ada sistem dari pengolahan limbah ya kan itu Bu. Betul, Karena ya. itu kan setelah kita mau buang itu kan menjadi limbah ya Bu. Ada sistem pengolahan limbah supaya juga tidak mencemari lingkungan dan juga menjaga ekosistem dari lingkungan. Sepertinya seperti itu ya Bu ya. Iya, baiklah, menarik sekali Bu. Jadi kita sudah membahas dagu sibu ternyata Bu ya. Jadi mungkin sudah lengkap dari dagu sibu bagaimana cara mendapatkan, kemudian menggunakan, menyimpan dan sampai membuangnya. Bahkan pun masih harus ada prosedur. Masih ada prosesnya lagi, dan bahkan ternyata kita sekarang tahu ya Sobat Sehat bahwa ada sistem pengolahan limbah. Jadi juga dari apotek itu juga bisa, nanti kalau umpamanya ada dari Sobat Sehat mau membuang sisa-sisa obat, bingung cara membuangnya, bisa datang ke apotek terdekat, menanyakan apakah bisa nggak untuk membuang limbah-limbah ini. Intinya kayak nitip ya Bu ya, nitip buang gitu. Memang pengumpulan gitu ya, nitip buang. Pengumpulan obat-obat sisa, dan terutama yang obat rusak, obat expired begitu. Nitip buang situ supaya nanti juga diolah lebih lanjut. Betul. Baiklah Bu, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Tidak terasa nih yang ngobrol-ngobrolnya. Tidak terasa ya Bu ya, kita sudah membahas lengkap dan kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin dari sini Ibu bisa memberikan sebuah pesan edukatif untuk Sobat Sehat Sutomo. Kira-kira apa pesan-pesannya yang mungkin merangkum dari seluruhnya ini? Baiklah, silahkan Ibu Kipti. Ya. Baik Sobat Sehat Sutomo, agar penggunaan obat kita ini memberikan kemanfaatan dan keamanan, maka yang pertama, dapatkan obat atau antibiotik dengan benar di tempat yang menjamin mutu dan kualitas obat tersebut, seperti di rumah sakit, di puskesmas, dan di apotek. Antibiotik adalah obat keras dan tentunya harus dengan resep dokter. Dan apotek digunakan sesuai aturan penggunaannya. Tetap waspada terhadap efek samping. Simpan antibiotik sesuai dengan petunjuk, dan jangan lupa periksa tanggal kadaluarsa. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan. Buang sisa antibiotik dengan benar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sobat Sehat Sutomo, ingat, dagu sibu.
gitu. Bu, ternyata ada slogan nyanyinya ya Bu ya. Ini sepertinya supaya memudahkan Sobat ya. Sutomo tetap ingat begitu ya. Iya, berarti ini memudahkan kita semua supaya mengingat bagaimana dagu sibu tersebut. Baiklah Bu, Iya. mungkin Sobat Sehat Sutomo kita juga ingin belajar gimana sih Bu tadi slogan nyanyinya yang ada gini-gininya itu. Mari Ya, Bu. bisa kita coba. Iya, mari Bu kita Oke, coba bersama-sama. Ya, Sobat Sutomo ingat dagu sibu. Ya. Baiklah. Baik, terima kasih Ibu Mariatul Kiptia sudah memberikan penjelasan terkait dagu sibu, dapatkan, simpan, dan juga buang. Ya, dapatkan, gunakan, simpan, dan ya. buang. Oke. Terkait, terutamanya terkait antibiotik tadi ya Bu. Baiklah Ibu, kita sudah di penghujung acara. Dan tak terasa waktu sudah habis juga dan mengakhiri perjumpaan kita kali ini Bu. Baiklah, kami pamit undur diri. Terima kasih pada Bu Mariatul Kiptia. Pamit undur diri bersama RSUD Sutomo Masyarakat Sehat dan Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.